Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan kembali materi sebelumnya sudah kami jelaskan mengenai deret foil pada matematika teknik. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke penjelasan mengenai deret foil. Nah, di sini menurut Fourier, seluruh fungsi yang periodik dapat direpresentasikan dalam bentuk deret Fourier, yaitu merupakan penjumlahan dari sejumlah fungsi-fungsi sinus terbatas atau tak terhingga dan atau sejumlah fungsi-fungsi kosinus terbatas atau tak terhingga, yaitu dalam bentuk matematis. Sama dengan Ft sama dengan 1 2A 0 plus A1 kali cos omega T plus A2 kali cos kali 2 omega T plus A3 kali cos kali 3 omega T plus 4A kali cos kali 4 omega T dan seterusnya sampai B1 kali sin omega T plus B2 kali sin 2 omega T plus B3 kali sin 3 omega T plus B4 kali sin 4 omega T sampai seterusnya. Selanjutnya di sini ada fungsi periodik. Fungsi Ft disebut periodik jika ada suatu bilangan positif P sehingga F kali T plus P tutup kurung sama dengan Ft. Periodenya adalah P. Untuk fungsi sinus, Ft sama dengan sin T. Periodenya 2pi. Lanjut, di sini ada representasi deret Fourier. Setiap fungsi periodik dapat direpresentasikan dengan deret Fourier dalam bentuk Ft sama dengan A0 plus sigma tak hingga N sama dengan 1 An cos buka kurung N pi per L kali T tutup kurung plus Bn kali sin buka kurung N kali pi per L kali T tutup kurung dengan L sama dengan P per 2. Koefisien Fourier dirumuskan sebagai nilai rata-rata A0 sama dengan 1 per 2L integral L sampai min L Ft dt. Koefisien kosinus An sama dengan 1 per L integral L min L Ft cos buka kurung Np per L kali T tutup kurung dt. Koefisien sinus Bn sama dengan 1 per L integral L min L Ft sin Np per L kali T dt. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat deret Fourier. Jika fungsi fx periodik dengan periode 2pi dan piecewise continuous, maka deret Fourier akan konvergen di semua titik kecuali di titik diskontinuitas. Yang kedua, jika fx genap, maka deret Fourier hanya memuat suku kosinus. Dan yang terakhir atau ketiga adalah jika fx ganjil, maka deret Fourier hanya memuat suku sinus. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan soal. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal yang sudah kami buat. Kami mengambil contoh soal ini untuk angkanya itu sesuai dengan NIM kami ya. Nah, di sini ada untuk perhitungannya itu rumusnya Ft sama dengan dalam kurung 2 menjadi T lebih besar dari 0 dan T itu lebih kecil dari 2. Lalu yang berikutnya ada yang 0 sama dengan menjadi T lebih besar dari 4. Ini sebenarnya 4 ya teman-teman, sesuai dengan gambar yang ini, tapi kami ada salah penulisan. Lalu untuk T lebih kecil dari 2. Lalu di sini ada Ft sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 An dikali cos Np per L ditambah B sin Np per L ditambah dikali T. Bn sama dengan 1 per L integral min L sampai L Ft dikali sin Np per L T dt. N sama dengan 0 1 2 3 4 5 6. Nah, itu dia contoh soalnya.
Selanjutnya di sini ada fungsi segitiga. Ft itu sama dengan 2 kurang T untuk 0 untuk T lebih besar daripada 0 dan T lebih kecil dari 2. Lalu ada Ft sama dengan 0 untuk T lebih besar dari 2 dan T lebih kecil dari 4. Fungsi periodik itu T sama dengan 4, yaitu ganjil. Rumus koefisien Fourier atau fungsi ganjil Bn sama dengan 2 per L integral 0 sampai 2 Ft sin n pi per L T dt. Dengan L itu sama dengan 2, maka Bn sama dengan 2 per 2 integral 0 sampai 2 dikurang T sin n pi per 2T dikali dt. Lalu Bn sama dengan integral 0 sampai 2 dikali 2 min T sin n pi per 2T dt. Lalu kita menghitung integralnya. Kita pisah integral, yaitu Bn sama dengan integral 0 sampai 2 sin n pi per 2T dt dikurang dengan integral 0 sampai 2T sin n pi per 2T dikali dt. Lalu integral pertama di sini I1 itu sama dengan integral 0 sampai 2 sin n pi per 2T dikali dt sama dengan min 4 per n pi cos n pi per 2 dikali 2 dikurang 1 dikurang 4 per n pi cos n pi dikurang 1. Lalu untuk integral yang kedua di sini ada I2 sama dengan integral 0 sampai 2 T sin lalu dikali dengan n pi per 2T dt. Kita menggunakan integral parsial di sini yaitu min 2 per n pi dikali 2 cos n pi per 2 dikali 2 ditambah 4 per n pi pangkat 2 sin n pi per 2 dikali 2 sama dengan min 4 per n pi cos n pi ditambah 4 per n pi kali 2 sin n pi. Nah, karena sin NP itu sama dengan 0, maka I2 itu sama dengan kita langsung masukkan di sini yang ini ya teman-teman, min 4 per NP cos NP. Lalu kita menggabungkan hasilnya yaitu di sini Bn sama dengan I1 dikurang I2 yaitu min 4 per NP cos NP min 1 dikurang min 4 per NP cos NP, lalu sama dengan min 4 per NP cos NP min 1 ditambah 4 per NP cos NP sama dengan min 4 per NP cos NP ditambah 4 per NP ditambah 4 NP cos NP sama dengan 4 per NP. Nah, di sini ada nilai-nilainya. N-nya 1, maka Bn-nya itu 4 per 1 pi sama dengan 4 pi. Untuk N-nya 2 itu kita sesuaikan dengan N-nya yaitu 4 per 2 pi, karena di sini kan sudah kita tak ketahui kalau rumusnya itu 4 per NP, maka kita tinggal masuk atau substitusikan nilai N-nya seberapa sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan itu ya dia ya penjelasan materi yang sudah kami jelaskan dan ada beberapa contoh soalnya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah codingan yang sudah kami buat dan ada hasil plot sinyalnya yang akan kami tunjukkan sekarang. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dan bisa memahaminya. Kalau memang bingung bisa langsung tanya di kolom komentar. Nah, teman-teman, itu dia ya sebuah codingannya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.